Salam seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita bisa bangun pagi ini dan boleh beribadah bersekutu melalui persekutuan doa pagi ini. Biarlah kita menikmatinya bersama dengan Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah doa ini dengan satu pujian mulia dan menang pada Tuhanku. PPK 65. Mulia dan menang pada Tuhanku, yang bangkit kembali dari kuasa maut. Kubur tak berdaya terus menahannya. Malaikat yang mulia saksi bangkitnya. Mulia dan menang pada Tuhanku, yang mutlak tak menang atas kuasa maut. Baik, kedua, Yesus yang bangkit, juru selamatku, di mana sengatmu, hai kuasa maut. Mari kita sorak bersukaria, karena kuasa kubur mata sengatnya. Mulia dan menang, mulia dan menang pada Tuhanku, yang mutlak telah menang atas kuasa maut. baik, ketiga, teguhkan daku, Raja hidupku, sadarkanku selalu terus bersandarmu. Bimbinglah jalanku dalam kasih-Mu, sampai akhir hidup jumpa denganmu. Mulia, mulia dan menang pada Tuhanku, yang mutlak tak menang atas kuasa maut. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami memiliki pengharapan setelah Engkau bangkit, yang memperlihatkan kepada kami betapa berkuasanya Engkau, Allah yang kami percayai di dalam Yesus Kristus. Maut tidak bisa menahanmu, dan tak pernah itu terjadi di dalam sejarah manusia. Itulah yang membuat kami memiliki iman percaya bahwa kami memiliki kekuatan di dalam menjalani hidup ini, sehingga kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Pagi ini kami datang di hadapan-Mu untuk bersekutu dengan Engkau sebelum kami melakukan segala sesuatu aktivitas kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Terlebih dahulu layakan kami masing-masing, dan biarlah kami menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati bersama dengan Engkau melalui kami memanjatkan beberapa pokok doa. Rangkaian ibadah doa ini dari awal sampai akhir kiranya Engkau berkenan memimpin, dan kami rindu nama-Mu yang ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kembali kita berdoa
menyanyikan pujian tadi, baik yang pertama, baru nanti kita masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat. Mulia dan menang pada Tuhanku. Baik pertama saja. Mulia dan menang pada Tuhanku, yang bangkit kembali dari kuasa maut. Kubur tak berdaya terus menahannya. Malaikat yang mulia saksi bangkitnya. Mulia dan menang pada Tuhanku, yang mutlak telah menang atas kuasa maut. Kita masuk di dalam beberapa pokok doa. Saya akan memimpin kita untuk masuk di dalam doa tersebut. Bapa, saat ini kami berdoa bagi jemaat-jemaat teman seiman kami, baik di Pos PI maupun di pusat, yang sakit, lemah fisik. Mungkin selama ini mereka merasa jenuh menantikan kesembuhan dari Tuhan. Mungkin saat ini mereka sudah mulai putus asa. Betapa lamanya mereka belum sembuh. Mereka sudah berdoa, bahkan mungkin berpuasa, tetapi masih belum mereka menerima jawaban dari Tuhan. Kami memohon untuk setiap mereka, lawatan Tuhan, kuasa Roh Kudus, sehingga memberi mereka semangat yang baru, harapan yang baru, setelah mereka merayakan kebangkitan-Mu itu ya Tuhan. Sehingga mereka kembali untuk berjalan bersama Tuhan di dalam doa, di dalam pengharapan. Kami berdoa juga bagi mereka, Engkau yang bisa menyembuhkan. Jamahlah sehingga mereka boleh pulih dan melihat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bersyukur. Bapa, kami berdoa juga bagi segala biaya yang mereka butuhkan. Engkau cukupkan sehingga mereka boleh menjalani pengobatan, mencukupkan segala apa yang mereka pakai sehari-hari. Berkati mereka ya Tuhan. Inilah doa kami bagi teman seiman kami yang sakit. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja kami dengan segala aktivitas. Kami bersyukur untuk perayaan Jumat Agung dan Paskah, karena Engkau yang memimpin sehingga berjalan dengan baik. Firman yang telah ditaburkan, biarlah itu menjadi penyiraman bagi hidup kami jemaat-Mu, sehingga kembali disegarkan, kembali dikuatkan, kembali mengambil komitmen untuk hidup bersama dengan Tuhan. Tuntun setiap kami di dalam menjadi seorang murid di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga bagi pembangunan yang sedang dilakukan di Pajajaran, yaitu Pastori ketiga. Kami membutuhkan dana yang cukup banyak. Tuhan, hanya Engkau yang mencukupkan dengan cara-Mu tersendiri. Terlebih biarlah kami jemaat-Mu merasa bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Kami terlibat di dalamnya karena kami belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Terlebih kami juga menyadari berkat yang ada pada kami adalah yang Tuhan limpahkan untuk kami kelola, untuk kami pakai dalam hal pekerjaan-Mu ya Tuhan. Gerakan hati kami, sadarkan kami untuk itu, sehingga pekerjaan-Mu dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Bapa, kami juga berdoa
bagi negara kami bersyukur kondisi COVID sepertinya sudah hilang. Sehingga sebagian orang tidak memakai masker lagi dan tidak takut untuk keluar beraktivitas. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami, khususnya orang-orang yang beriman kepadamu, mengisi hari-hari ke depan untuk membangun bangsa ini, untuk juga bekerja, sehingga melalui kehadiran kami, sungguh bangsa ini terus membangun. Kami berdoa bagi para pejabat mulai dari presiden sampai ke lurah. Tuhan tolong mereka untuk bekerja dengan bersemangat, menegakkan hukum, dan hanya bertujuan mensejahterakan rakyat. Berkati bangsa ini. Itulah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kita membaca satu bagian firman Tuhan yang mendasari pokok doa kita dan persekutuan kita pada hari ini. Saya ambil di Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-14 setelah turunnya Roh Kudus dengan judul khotbah Petrus. Saya bacakan demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 22, demikian firman Tuhan. "Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perataraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu." Ayat 23, "Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka." Ayat 24, "Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu." Judul renungan kita pada persekutuan doa kali ini adalah orang yang ketakutan menjadi berani. Orang yang ketakutan menjadi pemberani. Nah Bapak Ibu, masih ada di dalam ingatan kita bagaimana trauma yang kita hadapi, yang kita alami, atau ketakutan yang luar biasa ketika COVID melanda. Maksud saya adalah pada awal-awal sekitar 2-3 bulan, 6 bulan pertama COVID itu menyebar. Bagaimana perasaan kita? Ketakutan menghantui. Lebih lagi ketika kita menyaksikan baik di TV maupun kita mendengar dari berita melalui WA, melalui SMS, atau melalui telepon. Atau kita lihat sendiri anggota keluarga kita yang meninggal, pergi untuk selamanya. Membuat kita ketakutan. Suasana sangat mencekam. Bukan hanya negara China yang menjadi asal penyebaran COVID itu, yang menutup negara itu. Tetapi kita juga di Indonesia. Nah, itu suasana yang sangat mencekam. Kita takut keluar rumah setelah menyaksikan seperti tadi yang saya jelaskan. Apalagi kita yang menyaksikan sendiri keluarga kita meninggal dunia. Lebih lagi kalau meninggalnya itu karena COVID, kita tidak bisa mendampingi. Kita tidak bisa mengikuti upacara pembakaran atau penguburannya. Selain sudah takut, kita dilukai hati dengan kesedihan tidak bersama mereka. Nah, itu gambaran mencekamnya suasana pada waktu itu. Kita dibatasi, tidak boleh keluar, belanja. Hanya syukur waktu itu ada online. Nah Bapak Ibu, itu keadaan yang membuat kita itu
sampai sekarang tidak melupakannya. Bahkan sisa-sisa ketakutan itu masih terus menghantui kita, bukan? Ada orang-orang khususnya yang lanjut usia yang sampai sekarang ketika COVID sepertinya sudah mereda masih memakai masker. Bahkan takut ke gereja. Padahal gereja sudah dibuka. Itulah akibat daripada trauma. Ketakutan yang luar biasa karena COVID. Nah, itu hanya disebabkan oleh satu virus yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Benda kecil. Coba seandainya kalau umpamanya virus itu begitu besar. Apalagi kalau umpamanya sebesar gunung. Mungkin ketakutan kita lagi lebih berlipat-lipat. Mungkin ada yang pingsan sampai mati. Sudah membunuh orang, kondisinya begitu besar. Membuat manusia lebih takut. Nah Bapak Ibu, saya mau membawa kita kepada satu perasaan takut yang mencekam. Yang bisa kita memahami dengan kondisi ketakutan mencekam yang dialami para murid. Setelah Tuhan Yesus mati beberapa hari sebelumnya. Keadaan kota Yerusalem begitu mencekam. Kenapa? Terjadi peristiwa di mana seorang tokoh yang begitu viral, yang begitu terkenal, dibunuh dengan cara-cara yang sangat sadis. Bapak Ibu, memang bangsa ini terkenal dengan begitu sadis dan kejam, keras terhadap nabi-nabi mereka. Kalau kita melihat ada nabi yang digergaji lehernya sampai mati. Ada nabi yang diseret sampai mati juga. Ada nabi yang disiksa macam-macam. Dipotong hidung, dipotong telinga, dan lain seterusnya. Mereka begitu tidak iba. Ada nabi yang dicelupkan ke dalam sumur yang ada airnya sehingga mati kecemplung. Nah, itu yang membuat orang yang mungkin mendengar, mengingat kembali peristiwa itu, menjadi ketakutan. Ketika terjadi sesuatu peristiwa pembunuhan itu kembali. Begitu juga kita rasa, kita yakin ketika Yesus mati dengan suasana mencekam, kembali bangsa ini, khususnya murid-murid mengingat, ini kejadian yang sangat menakutkan, yang bisa saja mengenai mereka. Apalagi sebagai seorang murid. Bapak Ibu, itulah sebabnya ketika Petrus mengikuti dari belakang waktu Tuhan Yesus diadili di rumah Kayafas. Dia berani menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Kenapa? Karena taruhannya nyawa. Orang yang bersama dengan Yesus kemungkinan bisa ditangkap dan diadili bahkan dibunuh bersama Yesus. Siapa yang mau seperti itu? Pemimpin-pemimpin agama itu sudah biasa. Mereka sangat sensitif terhadap agama. Kalau ada pelanggaran di bidang agama, itu luar biasa. Mereka bisa bertindak apa saja. Mungkin juga itu yang ada di Indonesia, bukan? Kalau disinggung masalah agama, orang bisa ngamuk, orang bisa bakar, orang bisa bunuh. Hukum tidak berlaku. Nah, itulah kira-kira yang terjadi, suasana mencengkam ketika Yesus telah mati. Lebih nanti kalau kita baca pada pasal sebelumnya, bagaimana murid-murid itu, mereka berkumpul di Yerusalem, mengunci diri di dalam kamar. Kenapa? Mereka takut. Tapi Bapak Ibu, masalahnya ini bukan virus seperti virus corona. Kalau kita tinggal di rumah, kita mungkin terhindar, tidak terpapar. Ini orang-orang yang menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen. Belum lagi bersama mereka ada tentara yang punya persenjataan lengkap. Jadi siapa yang menahan mereka? Tidak bisa. Ingat waktu Yesus diadili dan di hadapan Pilatus. Ketika mereka menuntut, Pilatus pun tidak bisa menahan mereka. Tidak bisa menghalangi mereka. Padahal di dalam tangannya ada kuasa. Mereka punya power yang luar biasa. Massa yang besar. Dan mereka itu menuntut dari sisi agama di mana pemerintah Romawi tidak bisa ngapa-ngapain.
Nah, itu secara singkat bagaimana perasaan murid-murid. Walaupun mungkin mereka mengunci diri di dalam kamar, tetapi pemimpin agama dengan hamba-hamba mereka dan tentara bisa menangkap mereka suatu waktu. Dan kita ingat di dalam Kisah Rasul, Stefanus salah satu yang ditangkap. Kemudian mereka bawa ke tengah keramaian, dirajam dengan batu sampai mati. Nah, itulah suasana kenapa murid begitu takut. Seolah-olah tak berdaya, jumlah mereka sedikit, minoritas. Mereka mau menyelamatkan diri mereka, tapi tenaga manusia terbatas, bukan? Nah, Bapak Ibu, tapi bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, suasana terbalik, berputar 180 derajat. Dari Petrus yang tadinya itu pengecut, menyangkal Tuhan Yesus 3 kali dan menangis seperti seorang yang cengeng atas kegagalannya, sekarang menjadi seorang pemberani. Tadi kita baca di ayat 14, dia bangkit bersama rasul-rasul. Bahkan kalau boleh saya berpikir, ada murid-murid yang lain di situ, pengikut-pengikut Yesus, termasuk Maria Magdalena yang telah menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka berkumpul. Dari tadi keluar dari kamar yang terkunci, di luar mereka bersemangat. Bagaimana Petrus itu memproklamasikan, mengecam, yaitu Yesus kamu bunuh. Lalu menasihati mereka, dia telah bangkit, dia punya kuasa. Mereka menjadi orang-orang yang berani menghadapi segala sesuatu. Itu nanti kita lihat Petrus, murid-murid yang lain sebagian ditangkap, masuk ke dalam penjara. Mereka tidak takut, Bapak Ibu. Kenapa dari orang yang ketakutan menjadi orang pemberani, siap menghadang apapun, bahkan berani mempertaruhkan nyawanya? Apa yang mengubah kehidupan mereka? Bapak Ibu, pertama yang kita belajar dari sini, manusia itu terbatas. Apalagi kalau dia mengandalkan kekuatannya. Pasti nanti sesuatu ketika ada masalah di mana dia melihat masalah yang ada melebihi daripada kemampuannya, maka dia menjadi kecut. Dia menjadi lingshut. Semangatnya seolah-olah hilang. Kenapa? Dia tahu risikonya, nyawa melayang. Lumayan kalau umpamanya sebelum nyawa melayang, kalau umpamanya dia mengalami penderitaan yang cukup panjang, itu menyakitkan, membawa trauma yang sangat dalam. Nah, tapi kenapa mereka menjadi pemberani? Bapak Ibu, karena ada Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri. Kekuatan kita sebagai manusia terbatas. Itu tadi COVID yang virus yang kecil itu membuat kita sangat-sangat ketakutan. Kita mengalami trauma. Sudah sepertinya COVID tidak ada, orang pada takut ke gereja, tidak pakai masker. Itulah manusia. Justru di tengah-tengah Tuhan menciptakan kita terbatas, lemah adanya. Tuhan mau kita bersandar kepadanya. Tuhan mau kita menjadikan dia sebagai gunung batu kita. Itulah terjadi kepada murid-murid setelah Yesus bangkit dan mereka melihat real. Berulang kali Yesus menampakkan diri. Dan pada hari Pentakosta Roh Kudus turun. Roh Kudus turun, pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Dan itulah Allah yang hidup di dalam kehidupan mereka. Bersama mereka, menaungi mereka. Dan memberi mereka bukan hanya penghiburan, tapi kekuatan, semangat, pengharapan. Sehingga dari orang yang ketakutan menjadi seorang pemberani. Jadi Bapak Ibu, hanya di dalam Tuhan kita punya kekuatan.
Bukan di dalam diri kita yang mungkin punya otot, yang mungkin punya sehat, yang mungkin punya pengalaman, yang mungkin punya kepintaran. Tidak. Itu terbatas. Tetapi Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar, dari Dialah sumber kekuatan kita. Di mana kita boleh menghadapi apapun di dunia ini. Dan Dia punya kedaulatan yang luar biasa. Nah, coba bayangkan kalau Dia bersama dengan kita. Dan itulah yang dialami murid. Tadi saya sebutkan Petrus dengan rasul yang lain masuk penjara. Tetapi di dalam kedaulatan Tuhan ada gempa. Sehingga pintu penjara terbuka. Rantai mereka yang mengikat mereka putus. Lalu ada Roh Kudus yang menyuruh mereka keluar. Mereka keluar dan kembali ke Yerusalem untuk berkhotbah. Baru dari penjara. Mereka berkhotbah di serambi bait Allah. Nah, Bapak Ibu, ini luar biasa dan aneh. Itulah yang kita lihat dengan bersama Tuhan, khususnya Roh Kudus. Ada semangat, ada pengharapan, ada kekuatan yang mendorong kita untuk mungkin tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita sekarang? Barusan beberapa hari kita memperingati Paskah, mengingat kembali peristiwa itu. Yesus telah bangkit. Dan beberapa hari kemudian kita kembali mengingat Ia menampakkan diri. Dan nanti setelah 40 hari kita memperingati hari Pentakosta. Yakinkah kita Dia telah bangkit? Dia telah mengalahkan maut. Satu peristiwa dalam sejarah yang tak pernah terjadi. Orang bangkit. Memang ada cerita di luar sana. Tapi mungkin hanya dongeng. Tidak betul-betul real. Bapak Ibu, itu yang menunjukkan Dia punya kuasa. Yakinkah kita akan hal itu? Dan Paulus menyaksikan di dalam suratnya, kuasa kebangkitan itu juga melingkupi kita. Yang akan membangkitkan kita nanti ketika kita mati. Ya, dan akan kita dibawa ke surga. Hanya permasalahannya kita mulai dari ragu-ragu, kurang memahami, yang membuat iman kita itu tidak kuat, tidak teguh. Tidak berani menjalani hidup ini dengan berbagai permasalahan yang ada yang menakutkan kita. Memang kita terbatas, tapi ada Tuhan yang berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Setelah kita percaya pun, Roh Kudus pun kita miliki. Roh Kudus masuk di dalam hati kita, yang memeteraikan kita sebagai muridnya, sebagai anak Tuhan. Dan Roh Kudus itu terus menghibur kita, terus menuntun kita, terus mendorong kita agar tidak takut dan berani menghadapi apapun. Permasalahannya, apakah kita berani? Apakah kita percaya? Bapak Ibu, saya tidak tahu pergumulan kita saat ini. Mungkin berbeda dengan pergumulan murid. Mereka terancam kehilangan nyawa, ditangkap, disiksa, dianiaya. Tapi mungkin kita mengalami pergumulan-pergumulan yang membuat kita takut. Ada penyakit yang sudah mendera. Sekian lama. Kita sudah habis-habisan. Hamba Tuhan sudah berdoa dan mengunjungi kita. Tapi kenyataannya belum sembuh. Apakah kita putus asa? Apakah kita takut? Bagaimana masa depan kita? Ingat, murid-murid telah mengalami satu real kehidupan. Dari takut menjadi berani. Ada Roh Kudus yang menyertai. Ada Roh Kudus yang menghibur. Dan ada Roh Kudus yang memberikan kita pengharapan. Atau ada masalah lain yang kita hadapi di dalam keluarga. Begitu masalah bertubi-tubi kita alami dan merasa sudah putus asa. Kita tidak berdaya. Penyelesaian belum ada sampai sekarang. Ingat, Tuhan telah bangkit. Kuasa kebangkitannya itu kalau kita imani dan kita memohon akan menyertai kita dan memampukan kita untuk menjalaninya. Kembalilah kepadanya dan mintalah Roh Kudus untuk menuntun kita melalui doa secara pribadi kepada Tuhan. Begitu juga di dalam permasalahan gereja yang kita alami. Tadi saya singgung di dalam doa pembangunan pastori.
dengan keuangan yang masih belum baik. Jemaat juga belum betul-betul mengalami ekonomi yang belum baik juga. Mari kita memohon. Gereja ini punyanya Tuhan. Dan permasalahan yang ada itu juga bagiannya Tuhan. Bagian kita memohon. Dan apa yang bisa kerjakan, kita kerjakan. Berdoa kepadanya. Bapak Ibu, murid-murid dari yang ketakutan menjadi seorang pemberani. Mereka mengandalkan diri. Tapi mereka mengandalkan kuasa Yesus yang bangkit itu. Serta Roh Kudus yang telah menaungi dan turun terhadap mereka. Biarlah kita seperti itu. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian. Dia sangat baik. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Kita nyanyikan dengan semangat pujian ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Baik kedua, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan alam kekuatanku. Dia penuhi hatiku, ya dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan alam kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Musik dulu. Kita nyanyikan lagi dari atas. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan alam penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan alam kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan alam kemenangan. He is so good, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me.
so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Amin. Mari kita berdoa, menutup doa pada hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Ini kami yang lemah. Mungkin ada di antara kami yang sudah didera sakit, yang menimbulkan ketakutan dan trauma. Ubahkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Seperti murid yang dari ketakutan menjadi seorang pemberani. Karena kebangkitan-Mu, kuasanya itu memberikan pengharapan bagi kami. Kami mampu melewati berbagai permasalahan apapun di dalam kehidupan kami. Terlebih Roh Kudus, Engkau telah turunkan dan hadir di dalam hati kami, yang terus menghibur dan menguatkan kami melewati berbagai permasalahan di dalam dunia ini. Tolong kami ya Tuhan, khususnya jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Mungkin ada juga di jemaat-Mu yang mengalami permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, yang membuat mereka putus asa. Dan sepertinya mereka lagi tidak bisa berharap kepada-Mu. Bapa, Engkau pulihkan mereka kembali. Beri mereka pengharapan. Dan biarlah mereka kembali berdoa kepada-Mu. Sehingga mereka menemukan ada Engkau di sana. Bersama mereka. Karena Engkau Allah yang setia. Bapa, kami berdoa juga bagi gereja kami. Dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan tolong. Seluruh jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, kembali kami bangkit. Dan memiliki semangat untuk terus melayani Engkau. Dan menghadapi setiap kesulitan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa hari ini. Tuhan menolong kita sekalian.